kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dongeng pada tema 2, subtema 1. Apa itu dongeng? Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa berupa fiksi, tidak nyata, ataupun berupa hayalan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dongeng itu merupakan salah satu jenis karya sastra yang menceritakan sesuatu hal yang tidak nyata untuk digunakan sebagai pelajaran ataupun sebagai hiburan. Struktur dongeng itu ada 3. Yang pertama, pendahuluan, yaitu berisi kalimat pengantar untuk pemulai dongeng. Yang kedua, isi, merupakan bagian penting dari dongeng yang menceritakan mengenai urutan kejadian dari suatu peristiwa. Yang terakhir ataupun yang ketiga yaitu penutup, berisi mengenai bagian akhir cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita. Unsur dongeng itu ada 2. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua itu unsur ekstrinsik. Adapun yang termasuk ke dalam unsur intrinsik adalah yang pertama tema, yang kedua latar. Adapun latar terbagi kepada 3. Yang pertama itu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang ketiga itu adalah tokoh. Dan yang keempat alur ataupun jalan cerita. Yang kelima penokohan, yang keenam sudut pandang, dan yang ketujuh amanat ataupun pesan yang ingin disampaikan penulis. Adapun yang termasuk ke dalam unsur ekstrinsik adalah latar belakang masyarakat, itu yang pertama. Yang kedua yaitu latar belakang pengarang. Adapun ciri-ciri dongeng, yang pertama diceritakan dengan alur yang sederhana. Yang kedua, alur cerita singkat dan sangat cepat. Yang ketiga, tokoh yang ada tidak diceritakan secara detail. Yang keempat, peristiwa di dalamnya hayalan ataupun fiksi. Yang kelima, ditulis dengan gaya pencitraan secara lisan. Dan yang terakhir, lebih menekankan pada bagian isi ataupun peristiwa. Nah, sekarang Ibu ada sebuah dongeng. Ada yang ingin mendengarkan? Nampaknya semangat sekali ya ingin mendengarkan cerita dongengnya. Baiklah, Ibu akan menceritakan dongeng dengan judul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon apel. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu pun tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu pun memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tidak bisa memberikanmu apa-apa," kata si pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk istirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua itu adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan beristirahatlah," kata si pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya, mereka pun bersama lagi. Kan disimak dongengnya? Siapa sajakah tokoh yang terdapat di dalam dongeng? Tokoh yang terdapat di dalam dongeng ada 2. Yang pertama, laki-laki itu dan pohon apel. Bagaimanakah karakter pohon apel dalam dongeng tersebut? Pohon apel sangat baik hati, suka menolong, setia kepada kawan, dan sangat rela berbagi. Apa pesan yang dapat diambil dari cerita dongeng tersebut?
Jadilah seorang teman yang suka menolong sesama, rela berbagi dan setia, dan tidak pilih-pilih teman. Karena ketika kita melakukan kebaikan, Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga dengan cerita dongeng pohon apel yang tulus tadi dapat kita ambil pelajaran dan kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan diri kita lebih baik di masa yang akan datang. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.